Amali menungso api eleke tergantung di jerone daging sing sak kepel. Apa daging sing sak kepel iku? Wujude api. Ati nggih? Lah ati di dalam organ itu namanya jantung. Fisiknya jenenge jantung. Paham ya? Tapi keruhanian dari jantung itu namanya hati. Nah, keruhanian itu iso berlapis-lapis, mboten iso, anjene berlapis. Gusti Allah uga ngukumi dateng pinten-pinten golongan hayawan. Jadi ada golongan hewan yang juga diberi kepastian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diberi kepastian niku nggih kados menungso diparingi hukuman atau balasan atas apa yang pernah dilakukan di saat hidup di alam dunia. Cuman lek dipikir kok koyo musuh kewan ya dihukumi. Nah, sing dimaksud dihukumi ya mesti ya tetap dihukumi, cuman lepas dari segala nopo jenenge hayawan boten kagungan akal, tidak bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Jadi lekapan makhluk itu tidak mempunyai akal atau tidak bisa membedakan baik dan buruk, otomatis dia terhindar dari yang namanya nopo dosa. Jadi boten ketatrapan dosa. Cuman menungso golongan jin sami tetap ketatrapan dosa. Jadi ketika dua golongan itu melanggar aturanipun Gusti Allah, maka kedua golongan itu juga akan diberi hukuman kelak ketika berada di yaumil qiyamah. Jadi sami mawon golongan menungso karo golongan jin padha. Maksudnya padha niku ya padha-padha napa dikai hukuman kelak. Jadi sama-sama ketika golongan jin itu melakukan kebaikan di dunia, selalu menjalankan aturan Gusti Allah, otomatis ya selamat akhiratnya. Sebaliknya manusia juga begitu. Begitu juga manusia maksudnya. Karena apa? Karena Gusti Allah juga pernah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya setiap manusia dan golongan jin itu semua juga ada rasulnya. Jadi ada yang diutus untuk mereka. Tinggal mereka itu mau mengikuti ajaran-ajaran utusan Allah atau enggak. Nah, ketika mereka itu tidak mengikuti ajaran Rasul, ya, ajaran Rasulullah, ya otomatis suatu saat atau di akhirat kelak akan menanggung konsekuensi dari apa yang telah dikerjakan selama mereka berada di dunia. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya ada 10 hayawan atau hewan yang juga akan dimasukkan ke surganya Allah. Ya, dijelaskan kemarin 10 hewan niku napa mawon. Terus hewani sopo? Hayawani sinten? Nabi Ibrahim. Pertama, okay, 10 hayawan yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga adalah, pertama itu adalah untanya Nabi Soleh. Unta yang selalu menemani Nabi Soleh berjuang
menyebarkan agama tauhid. Nah, bahasa agama dulu itu agama tauhid. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sebenarnya yang diajarkan itu adalah agama tauhid, agama apa? Keesaan dari Allah. Dari tauhid itu nyuwijekake Gusti Allah. Mereka mulai dari zaman biyen banyak keyakinan orang-orang dahulu yang tidak beriman, yang tidak meyakini bahwasanya Allah itu tunggal, Allah itu esa. Banyak. Bukan berarti banyak itu kabeh mboten. Ada minoritas. Lah minoritas niku golongane sinten yo golongane nabi-nabi utawa utusane Gusti Allah. Mula agama yang diajarkan oleh oleh nabi-nabi Gusti Allah utusane Allah lebih pangkat. Agamanya agama Islam. Meskipun makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Khatimul Anbiya wal Mursalin. Orang yang terakhir di kalangan para nabi dan juga di kalangan utusan Allah. Setelah itu tidak ada. Kok ono sing ngaku nabi? Berarti itu wis jelas wong gendeng. Wong aku gak gendeng katanya nopo? Yo gendeng. Jadi mangkane kita harus mempunyai keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi yang terakhir yang diutus Allah untuk seluruh umat. Nah, syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad ya juga meneruskan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu, meneruskan. Dari bahasa ini Kanjeng Nabi itu cara syariat-syariat Nabi biyen ket mulai zaman Nabi Adam ya, sampai terakhir itu disempurnakan oleh Allah dan diberikan secara langsung, maksudnya diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada seluruh umat. Nah, poin dari syariat Islam, syariat agama tauhid itu adalah rahmatan lil alamin. Mulai dari dulu itu seperti itu. Justru malah sebelum kejadian alam semesta, sebelum adanya penciptaan makhluk-makhluk yang beraneka macam. Lek kula kalau sampai niki paham, apa sih alasannya Gusti Allah? Apa yang menjadi alasan bahwa Allah itu menjadikan alam semesta beserta isinya? Alasannya Gusti Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jadi dasarnya tekok sumbernya itu tekok kasih sayangi Gusti Allah, akhirnya terciptalah semua alam semesta beserta isinya, berarti makhluk. Jadi alasannya karena Rahman Rahimi Gusti Allah ingin ditampakkan kepada makhluknya, kepada hambanya. Lek memang cikal bakale alam semesta, dunia ini dan semuanya itu cikal bakalnya, asal usulnya dari Rahman Rahim Gusti Allah. Otomatis harusnya kita hidup juga sesuai dengan Rahman Rahim Gusti Allah. Maksudnya apa? Kita harus menerapkan hidup untuk saling menebar kasih sayang. Jadi iku engko lek wis paham asal usule, monggo ya cara tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar sebuah tulisan, sebuah kalimat,
bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu memang diutus untuk napa? Liutamima makarimal akhlak. Dan juga untuk menebar kasih sayang. Jadi kasih sayangnya itu diwujudkan dengan yang namanya akhlakul karimah. Nah, ketika seseorang itu tidak mempunyai kasih sayang, otomatis dia tidak mempunyai akhlakul karimah. Sebaliknya dia malah mempunyai akhlakus sayyi, akhlak yang buruk. Mereka kan duwe kasih sayang. Cobalah sampean bayangno. Lek sampean iku penuh dengan kasih sayang terhadap sesama, apa yang akan sampean lakukan? Ono kancane jaluk tolong ya tolong. Kan ngono ta? Lah lek wis nang kono berarti sudah mencerminkan bahwa dia itu mempunyai akhlak yang baik. Benar enggak? Tapi sebaliknya ketika yang ada di dalam hati sampean, jiwa sampean itu tidak mempunyai sifat kasih sayang, gak duweni sifat welas asih, ya apa? Kira-kira lek ana kanca sampean njaluk tulung, jongor, bener enggak? Lek wis jongorno itu dinamakan akhlakus sayyi. Wis mau ngono tok. Mangkane bolak-balik amali menungso api eleke tergantung di jerone daging sing sak kepel. Apa daging sing sak kepel iku? Wujude ati. Ati nggih. Lah ati di dalam organ itu namanya jantung. Fisiknya jenenge jantung. Paham ya? Tapi keruhanian dari jantung itu namanya hati. Nah, keruhanian itu iso berlapis-lapis, mboten iso, anjene berlapis-lapis. Mulai dari lapisan luar, lapisan tambah dalam, tambah dalam. Nah, bahasan itu dhewean meneh. Wis pokoke intine koyo ngono iku. Nah, nang jero iku paling inti lah ada yang namanya nur rani. Bahasa nur rani itu nur aini. Cahaya mata atau mata hati. Jadi hati itu mempunyai mata. Mata yang tidak sama dengan mata pada umumnya. Maksudnya mata kalau mata kasat ini enggak. Mata hatiku ya rasa. Jadi sumpama sampean kate apa ya digarai wong iku ngomong krasa. Bahasane krasa iku nganti ngomong eruh. Wah, gak enak. Tapi ana apa iki ngono. Cuma ya aja kemeruh. Lah lek krasa kate gak enak ya wis ndang-ndang iku njaluk nang Gusti Allah supaya diselametna Gusti Allah, supaya direksa karo Gusti Allah. Aja kok mari ngono tuh. Tak aneh nek aku mari kene kalah. Iya sih gak seneng jomon. Malah didongakno, ya muga-muga nek balak temenan ngono. Nah, memang rahasia yang namanya sirrullah, rahasia yang datangnya dari Allah, itu sebenarnya tidak boleh diungkapkan. Nah, makanya ya kadang ya kudu hati-hati lah. Mboten sampean kula dhewe kudu hati-hati kadang niku. Makanya wong kakang ngomong iku bahaya. Ya sing ngomong iku wong-wong druwes sing anu lah ngono. Jadi kok sampean iki umpama wong sing rada kelas iku derajate mulya nek ngersani Gusti Allah. Muga-muga gak ngono ah. Sapa sing ngerti. Bareng ngene-ngene iki kan ya iso uga salah sijine ana sing dadi wali. Dadi wali iku ya maksude memang kekasih Gusti Allah. Ya, gak mesti lho. Makanya gak oleh menilai seseorang dari casing. Gak mesti. Ini ada perjanjian ini, iya lah. Akhirnya dia waline Allah sing tugasi kanggo udah ngono ku. Lha ngono lho. Repot sih. Lah mangkane cara sampean nggih kudu waspada. Kudu waspada. Nah,
Jadi memang seperti itu. Semua makhluk ciptaannya Allah itu akan mengalami yang namanya apa mang? Konsekuensi dari apa yang telah diperbuat selama mereka hidup. Ya, karena awalnya mereka tiada, terus dijadikan ada. Dari ada terus menjadi tiada. Dari tiada akhirnya ada. Jadi apa? Tahapan manusia, tahapan makhluk itu dari yang namanya tidak ada, ya. Terus ono, terus diurip no. Kada bahasa Arab no, gak paham ya. Asalnya gak ono, mereka awalnya dewi kan gak ono. Ya lah, karena Rahman Rahim Allah, bahasanya ya. Rahman Rahim Allah, kasih sayangnya Allah, akhirnya Gusti Allah menciptakan kita yang asalnya tidak ada menjadi ada. Wujud jadi manusia. Dari yang kondisi ada terus dijadikan tidak ada, dipateni, mati, ya, di alam kubur. Kemudian dari alam kubur dari tidak ada akhirnya dijadikan Allah hidup lagi. Besok berarti yaumil akhir. Nah, dan itu hak. Itu nyata. Maksudnya nyata meskipun kita belum apa jenenge? Belum merasakan menjalankan kehidupan yang terakhir. Kan kehidupan awal dewi kan kehidupan pertama ya. Kehidupan kedua itu belum. Tapi kita harus hakul ya. Nah, mangkane Gusti Allah nggih matur menjelaskan di samping makhluk dari golongan manusia dan jin, Gusti Allah juga memberi kepastian kepada hewan. Dan ada 10 hewan pilihan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi hewannya gak sembarang kan? Hewan, ngono ya. Hewannya gak sembarang, hewan mlebu swarga. Nah, lek menungso apa to sembarangan. Lha saiki hewan sing mestine iku napa? Mboten ketatrapan dosa. Ngono ya gak kabeh mlebu swarga. Iya kan? Ada 10 hewan yang diistimewakan, yang dimuliakan oleh Allah karena napa nggih cara ngono? Nggih. Cara hewan yang dimanusiakan, bahasanya kan ngono. Kayak hewan yang dimuliakan kan berarti hewan yang dimanusiakan. Paham? Hewan sing dimenungsakno. Yang dihormati layaknya seperti menghormati manusia. Lho ngono iki maksudnya dimenungsakno iku kok hewan perlu diwujudno manusia enggak. Jadi 10 hewan itu adalah salah satunya unta Nabi Soleh, terus pedete Nabi Ibrahim, wedhus gibasi Nabi Ismail, sapine Nabi Musa, iwak sing menyelamatkan Nabi Yunus, himari Nabi Uzair lagi. Nabi Uzair ini nabi yang tidak katut, yang tidak masuk dalam hitungan 25 nabi. Nah, makanya kalau ngomong Nabi ini Gusti Allah tidak hanya 25, tidak hanya 313. 1000 pira niku 128 ya. Wakilah. Bener mboten nggih wallahu alam lah ngono. Tapi keterangan itu ada. Nah, yang paling populer ya 313. Ya. Jumlah para nabi dan rasul itu paling populer jumlahnya 313. Lah yang wajib diketahui 25 lho ngono. Nah, jadi cara zaman biyen kan ngono.
Cara umpama lho ya. Cara umpama tidak ada aturan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi terakhir, wakil nabi. Karena kemampuan umat Kanjeng Nabi Muhammad iku bisa mengalahkan kemampuannya orang-orang di zaman sebelum Nabi Muhammad dong lho maksudnya. Ya kayak tangan aja. Mereka zaman biyen memang anjene kan jarang toh. Wong sing bener-bener kidik nang Gusti Allah iku jarang zaman biyen. Wong saiki kan akeh. Sakniki kathah sing nyedhek. Tapi ya ngono, sedina nyedhek, sedina kalah. Sedina nyedhek, sedina kalah iku.